Yang namanya data itu sangat penting sekali. Orang merencanakan sesuatu itu berangkat dari data. Orang ingin membuat satu perubahan harus ada data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi pada acara podcast Bincang-Bincang Santai, podcast Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, pada siang hari ini telah hadir bersama kita Bapak Harmaini MPD. Beliau adalah operator emis seksi PD Pontren. Selamat siang Bapak Harmaini. Siang Bu Syarifah ini. Pemirsa podcast Bisa Bincang-Bincang Santai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi aplikasi emis seksi PD Pontren. Bapak Harmaini, sebagaimana yang kita ketahui, data emis itu ada juga di seksi Penmat ya Pak, PAIS dan Pontren. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang seksi PD Pontren. Sebenarnya apa sih data emis itu Pak? Data emis itu adalah data yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama dalam mengolah pendidikan, terutama kalau seandainya kita sekarang membahas di seksi PD Pontren, maka data tentang kelembagaan yang ada di pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kalau emis itu sendiri kepanjangannya Education Management Information System. Jadi intinya kalau bahasa kampung awak tadi itu, kalau bahasa mudahnya bagi kita pahami adalah pendataan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama yang gunanya untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh kementerian itu sendiri. Bukan saja Kementerian Agama sendiri, tapi juga untuk stakeholder yang lain. Jadi kita membutuhkan pendataan itu dikarenakan apa? Data inilah sumber dari segala-galanya. Bahkan bisa orang menyebut kalau tak ada data maka tak ada dana. Ya begitu. Nggak ada data, tak tidak ada ada dana. Oh iya, pengalaman ya. Oh iya. Iya Pak. Jadi gitu. Jadi kita harus memperhatikan yang namanya emis ini, khususnya di bidang seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Di pondok pesantren itu sendiri kan, di PD Pontren itu sendiri kita kan ada lembaga LPQ, lembaga MDT, kemudian pondok pesantren itu sendiri yang harus kita data emis. Kemudian Pak, apa sih urgensi emis untuk pesantren dan lembaga keagamaan Islam yang Bapak sebutkan tadi? Sebagaimana yang sudah dibahas kita tadi di awal pembahasan pertama kita, yang namanya data itu sangat penting sekali. Orang merencanakan sesuatu itu berangkat dari data. Orang ingin membuat satu perubahan harus ada data. Orang ingin mengevaluasi, apa yang dievaluasi kalau tidak ada data. Jadi sangat penting sekali kalau di Kementerian Agama itu ada data emisnya, seperti di madrasah, di seksi pendidikan agama Islam. Nah, kita di sini di pondok pesantren, di seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini juga ada data emisnya, di mana data emis itu adalah mewakili lembaga masing-masing yang ada untuk menyampaikan bagaimana kondisi keadaan lembaganya pada saat itu. Kalau kita tidak mengirimkan data, apa yang akan diolah oleh Kementerian Agama? Misalkan di pesisir selatan ini berapa pesantren tidak
tidak tersampaikan kepada pemerintah kita, maka perhatian pemerintah sendiri akan menjadi kurang. Bukannya salah pemerintah, tapi dikarenakan kita sendiri tidak bekerja sama dalam pendataan ini. Soalnya apa? Data itulah yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama. Misalkan berapa santri yang ada di pesisir selatan, apa potensi ekonominya, apa kelebihan pesantren tersebut. Itu harus kita sampaikan kepada pihak pemerintah supaya bisa disupport oleh pemerintah itu sendiri. Misalkan kalau di pesantren tersebut ada potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, yang selama ini sekiranya beban pendidikan itu dibebankan kepada wali santri, sehingga mereka yang kurang mampu pun susah untuk mendapatkan bantuan. Tapi dengan adanya data EMIS, kita bisa mengolah data tersebut dan bisa pemerintah akan memberikan bantuan kepada pesantren tersebut. Contoh, sekiranya mereka mempunyai potensi ekonomi di bidang perikanan, dikarenakan terletak di tepi laut misalkan, pemerintah bisa saja nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan di bidang kemaritiman sehingga potensi pesantren itu bisa dikembangkan. Nah, begitu juga dengan santri. Kalau banyak santri yang kurang mampu, nanti bisa saja pemerintah itu akan memberikan bantuan berupa PIP lah atau lain sebagainya, sebagaimana siswa-siswa madrasah yang mendapat bantuan tersebut. Oh iya. Bantuan BOS PIP itu berdasarkan data EMIS juga ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Kemudian setelah sejauh ini bagaimana perhatian pemerintah terhadap lembaga keagamaan? Oh, sekarang ini pemerintah sudah mulai memperhatikan lembaga keagamaan dengan berbagai macam regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Dan kemarin pun juga kita sama-sama sudah mengetahui di tahun ini pun juga ada bantuan dari pemerintah, dan tahun kemarin pun juga ada bantuan yang selama ini tidak pernah terjangkau lembaga TPQ, TPA yang ada di daerah-daerah itu tidak pernah mendapatkan bantuan. Kemarin contohnya di tahun 2020 beberapa TPQ mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan sayangnya itu tadi ada beberapa miliar dana se-Indonesia tidak terpakai kembali, tidak dipergunakan dikarenakan apa? Gara-gara data. Di dalam data ada dikatakan bahwasanya di kecamatan ini ada 10 TPQ, tapi ternyata TPQ-nya sudah tidak ada lagi. Sedangkan di tempat yang lain ada berbagai macam TPQ yang ada di situ, banyak santrinya, kemudian berjalan aktif namun tidak terdata, mereka tidak dapat bantuan. Apa penyebabnya? Gara-gara data itu tadi. Nah, pemerintah sekarang sudah memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan melalui Kementerian Agama, dan ini harus kita support, kita berikan apresiasi kepada pemerintahan saat ini dikarenakan mereka telah mengucurkan bantuan dana, walaupun kemarin di tahun 2020 namanya adalah bantuan untuk menangani COVID, bantuan pembelajaran dalam pembelian peralatan-peralatan untuk mencegah COVID-19. Namun kalau dulu-dulu kan tidak pernah ada. Nah, jadi sekarang ini kita butuh untuk pendataan yang valid supaya apa? Pemerintah bisa lebih fokus tepat sasaran untuk memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan kita. Begitu. Berarti cukup besar juga perhatian pemerintah ya Pak? Ya, lumayan mulai sekarang. Terus bagaimana caranya pemanfaatan pendataan EMIS ini agar mendapatkan perhatian dari pemerintah yang tadi itu? Sebaiknya lembaga-lembaga keagamaan yang ada itu harus serius mendata dirinya sendiri, lembaganya, mulai dari santrinya, ustadznya, lembaganya secara khusus, supaya bisa terdata dengan valid. Sekarang ini kan kelemahan kita di Kementerian Agama itu kurang validnya data, dikarenakan apa? Lembaga pendidikan agama itu di seluruh Indonesia itu sangat banyak sekali, jutaan bisa mungkin. Di pesisir selatan aja data TPQ-nya itu sudah ribuan.
Dikarenakan apa? Tempat-tempat mengaji yang ada itu selama ini kan tidak terdata. Bagi yang mau mendatakan diri saja datang ke Kementerian Agama. Nah, kemarin ketika ada bantuan dari Kementerian Agama, itu mereka datang berbondong-bondong melaporkan dirinya, wah Pak, kami punya TPQ, kami ada melaksanakan pembelajaran, kami ada melaksanakan ini, itu semuanya datang melaporkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada bantuan. Seharusnya tidak harus begitu. Sebaiknya walaupun belum ada informasi bantuan, lebih dahulu kita mendaftarkan diri lembaga kita. Karena apa? Data itu adalah harta yang sangat berharga. Sehingga tadi disampaikan ada data, ada dana. Demikian. Jadi memang penting sekali keakuratan data itu ya Pak ya. Kemudian terakhir, kenapa Bapak sudah berpengalaman di seksi pada pesantren, mungkin harapan yang mau Bapak sampaikan kepada lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren, MDT, LPQ yang ada di pesisir selatan ini, mungkin ada pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan? Ya, memang kita ini lembaga keagamaan yang statusnya bukan formal. Jadi sebaiknya kita tetap mengupdate data emis kita, yang kebetulan sekarang data emisnya ini adalah terdata secara online. Masing-masing operator itu login dengan akunnya masing-masing. Pertama kali dia mendaftarkan dirinya ke Kementerian Agama dahulu sebagai operator, nanti akses untuk ke lembaga tersebut dibuka. Nah, setelah dia bisa mengakses lembaganya sendiri, dia bisa menginput datanya sesuai dengan real apa adanya di lapangan. Kemudian nggak susah sebenarnya, sudah ada petunjuknya, masing-masing slide tersebut sudah ada di menunya, itu sudah ada petunjuknya yang tidak susah kalau dikerjakan. Bisa kita pahami, kuncinya satu aja, ada kuota. Kalau nggak ada paket kita nggak bisa kerja kan, soalnya itu online. Nah, kalau sudah dipermudah oleh pemerintah tentang pendataan emis ini, jangan kita abaikan. Nanti kalau sekiranya ada bantuan, seperti kemarin itu Pada Pontren barusan memberikan pencairan dana bagi para guru-guru TPQ ya. Kalau pesisir selatan jumlahnya 5 orang. Nah, itu berangkat dari data tadi. Nah, kalau sekiranya data kita lengkap, kita tidak akan kebingungan lagi bagaimana caranya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun pesan yang lain yang perlu disampaikan kepada lembaga pendidikan agama, kadang-kadang kita ini damai, aman, tentram, santai-santai aja, senang-senang aja. Namun ketika dapat bantuan malah berselisih. Kok malah mendapik bacaka. Nah, itu jangan sampai terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Dan kemudian bantuan dari pemerintah ini berpandangan positiflah kita. Dikarenakan apa? Pemerintah niatnya ingin membantu lembaga pendidikan keagamaan kita, dan kita pun harus bersikap bijak dalam menyikapi bantuan ini. Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan bantuan kita main bohong-bohongan, main kucing-kucingan, main akal-akalan. Nah, itu nanti akan menghilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berjuang di jalannya Allah. Demikian Bu Riri. Terima kasih Bapak Harmeni atas kesempatan waktu luangnya kita bincang-bincang santai. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kita pahami betapa pentingnya data itu bagi suatu lembaga. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, pemirsa podcast Bincang-bincang Santai Kementerian Agama. Demikianlah acara kita siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Kemenak Pesisir Selatan ke depannya semakin sukses, berbawa kerjasama, kolektivitas dan komitmen. Salam integritas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.